almarhum ma'aman ahaba, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu nggak bisa meniru para kiai, masyaikh, ahli bait, setidaknya kamu bisa mencintai masyaikh dan ahli bait. Ida salimat al jumatu salimat al ayam wa inda salimat Ramadan salimat asana. Ketika hari Jumat kamu nanti kalau selamat dari berbagai maksiat, insya Allah hari-hari yang akan datang akan selamat juga. Dan ketika Ida salim Ramadan, ketika nanti Ramadan kalian kok selamat, insya Allah nanti 1 tahun yang akan datang dijamin akan selamat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Habib Sayyidi Barakbah, bahwa kita sampaikan walaupun satu ayat, bukan seberapa banyak yang kita ilmu yang kita cari, tapi seberapa banyak amal ya ilmu yang kita amalkan. Aduh, kalian Beb. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim laki-laki dan perempuan. Dimulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Dalam satu cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ada satu cerita dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya beliau pernah berkeliling di pasar-pasar kota Madinah. Lantas setelah itu beliau bertanya kepada penduduk pasar, beliau berteriak, "Wahai penduduk pasar, apakah kalian tidak menginginkan untuk mengambil warisan daripada Rasulullah yang sedang dibagikan?" Lantas penduduk pasar bertanya kepada Abi Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah peninggalan Rasulullah tersebut? Di manakah peninggalan Rasulullah sedang dibagikan?" Lantas Abu Hurairah menjawab, "Peninggalan tersebut dibagikan di masjid." Dan seketika penduduk pasar berangkat bergegas menuju masjid. Abu Hurairah menunggu di dalam pasar. Setelah itu, setelah kedatangan daripada penduduk pasar ke pasar menemui Abu Hurairah bertanya, Wahai penduduk pasar, apa yang kalian temukan?" Lantas jawaban penduduk pasar mengatakan, "Saya tidak menemukan apa-apa, wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah balik bertanya, "Apakah kalian tidak menemukan orang yang sholat? Apakah kalian tidak mendapatkan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran? Apakah kalian tidak menemukan di situ ada pembahasan taklim antara halal dan haram?" Lantas penduduk pasar mengatakan, "Saya menemukan itu semua, wahai Abu Hurairah." Lantas jawaban Abu Hurairah, "Celakalah kalian semua, karena itu semua adalah warisan daripada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian ingin mendapatkan suatu kebaikan atau warisan daripada Rasulullah, maka tempatnya salah satunya yakni di masjid." Umat Islam dimanapun kalian berada, akhir-akhir ini banyak ditemukan orang-orang yang mencoba menggunakan sentimen agama untuk kepentingan pribadinya. Mereka melaknat orang, mencerca orang dengan menggunakan dalil-dalil agama. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu rahmatan walam ub'as lu'anan." Yang kurang lebih artinya, saya itu diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat, bukan untuk menjadi orang yang suka melaknat. Jika kita ambil suatu benang merah dari hadis ini, maka akan menimbulkan kesimpulan bahwa agama itu merupakan alat yang digunakan untuk membuat orang lain bahagia. Maka dari itu, janganlah menggunakan agama untuk membuat orang lain sengsara. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ud'uni astajib lakum. Firman Allah yang artinya kurang lebih, berdoalah kepadaku maka akan aku penuhi. Maka mari kita bersama-sama dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, maka berdoalah, karena berdoa merupakan
kunci dari setiap permasalahan yang ada di dunia. Doa silahul mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kepada saudara-saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-temanku semua yang berbahagia, seumpamanya kita tidak bisa berbuat baik, janganlah kita menambahi jelek. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten satunggaling hadis inggih punika innama a'malu binniyat. Dados perkawis ingkang kita tindakaken niku tergantung pada niatnya. Kita bisa memodifikasi perkara jelek maupun baik itu dibalikkan kepada niat. Niat kita entah itu baik atau jelek itu pasti kembali. Dakwah itu harus mempunyai sebuah niatan. Pertama niatan kita yaitu dakwah, syiar tentang agama. Itu walaupun dakwah kita membaca bismillah ataukah membaca al-fatihah ataukah apa, itu bisa menghasilkan sebuah faedah. Lah faedahnya nanti itu bisa kembali kepada kita. Ilmu itu akan barokah bila mana ilmu itu diamalkan dan disebarkan. Saya ingin mondok untuk ingin menuntut ilmu yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Nadhafatu minal iman. Niku pesen almarhum muassis Pondok Kerapiak. Kebersihan niku sebagian dari iman. Jika teman-teman tidak bisa membersihkan, jangan mengotori lah intinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pesan penting untuk para pejuang thalabul ilmi, jangan mengharapkan hasil yang prosesnya kamu benci. Jadi kita itu berjuang untuk menuntut ilmu, yang kita harapkan jangan cuma hasilnya tok. Jadi kita juga harus semangat berjuang untuk mencari ilmu, untuk menghasilkan upah dari perjuangan kita yang itu bernilai banyak. Sekian. Seringkali kita berpikir bahwa ketika Allah memberikan kita cobaan, Allah itu kenapa memberikan sesuatu yang seperti ini. Terus padahal kita nggak tahu bahwa ternyata sesuatu tersebut adalah sesuatu yang lebih baik untuk kita, sesuatu yang sangat bagus buat kita. Terus kita juga pernah berpikir bahwa Allah memberikan kenikmatan bagi kita, kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata suatu kenikmatan tersebut malah menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Terus bagaimana kita menyikapi seperti ini? Nah, dalam firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka pasti Allah itu akan menambahkan nikmat kita. Jadi intinya itu kita harus bersyukur. Lalu kalau kita tidak bersyukur bagaimana? Dalam seterusnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita enggak mengkufurkan nikmat, maka Allah akan memberikan adab yang syadid, yang sangat. Ya kita bisa contohkan ya mungkin ya kasus corona inilah. Ya mungkin kita kurang bersyukur, makanya Allah memberikan suatu adab yang sangat berat. Tiga perkara yang tidak akan pernah terputus walaupun orang yang telah melakukannya itu sudah meninggal. Yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat
dan juga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dapat kita dapat dengan memondokkan anak-anak kita ke pondok pesantren, agar supaya kelak anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendoakan kedua orang tuanya ketika telah meninggal. Kemudian yang ketiga ialah sedekah jariyah. Sedekah jariyah dapat kita cari, contohnya di Pondok Pesantren Lirboyo, Santri Yogyakarta sedang ingin membangun aula. Kita bisa sedekah jariyah di Pondok Lirboyo dengan memberikan donasi kepada santri-santri Yogyakarta. Kalau tidak mampu, kita bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti kalimat thayyibah, kalimat sholawat, dan lain sebagainya. Sayangilah kedua orang tuamu, patuhilah kedua orang tuamu, dan jangan lupa mendoakannya, karena semua keputusan orang tuamu itu adalah yang terbaik bagimu. Ridho Allah biridhol walidain, ridhonya Allah itu adalah ridho orang tuamu.